Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insya Allah kita akan kaji bersama hadis yang ke 121 ya, 121 ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-khamisu, hadis yang kelima dari bab ke-13, yaitu banyak jalan menuju kebaikan, atau 121. Anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini 5 hadis berurutan ya, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, beliau berkata, qala li, bersabda kepada saya, pada Abu Dzar Al-Ghifari, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahqironna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. La tahqironna, jangan sekali-kali kalian meremehkan, Anda meremehkan ya. Karena ini sabdanya kepada Abu Dzar ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada Abu Dzar, jangan engkau sekali-kali ya. Jadi nunnya ini nun taukid. Taukid ya, nun taukid. Nun taukid sakilah. Nunnya tasdid. Jangan sekali-kali engkau meremehkan minal ma'rufi, dari suatu kebaikan, syai'an, sedikit pun. Ya, apapun, sekecil apapun begitu ya. Jangan engkau remehkan kebaikan itu sekecil apapun. Karena semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Maha
Maha menerima. Allah sifatnya adalah asy-syakur, Maha menerima. Jadi sekecil apapun diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pemurah. Ya gitu ya. Jadi kita ya bertuhan Allah Subhanahu wa taala ini ya begitu pemurahnya Allah. Ya, begitu penerimanya Allah terhadap amal hambanya. Maka jangan diremehkan amal sekecil apapun itu. Walau antalqa, itu beliau mencontohkan ya. Walau antalqa, meskipun engkau menjumpai akhaka saudara engkau biwajihin toliqin dengan wajah yang berseri-seri. Jadi sekalipun kau hanya senyum dengan wajah berseri-seri, itu adalah kebaikan. Jadi engkau menjumpai saudara engkau dengan wajah berseri-seri, itu kebaikan. Jangan diremehkan hal itu. Meskipun kita tidak bisa menyuguhkan apa-apa kalau misalkan kita menerima tamu ke rumah kita, ya. Kita miskin, tidak punya apa-apa misalkan. Ini tidak ada kemudian tertutup kita menerima tamu. Jangan kemudian kalau pas di rumah nggak ada gula, nggak ada teh, nggak ada apa misalkan ya, nggak ada kopi. Terus ada teman yang mau datang, ya, jangan, jangan datang, ya, karena kita malu, barangkali kan kita malu, kita nggak bisa menyuguhin apa-apa, nggak ada buah, nggak ada apa-apa di rumah, dan kita sedang tidak bisa membeli apa-apa. Ini Nabi memberikan solusi. Meskipun kau jumpai jumpai teman engkau dengan wajah berseri-seri saja. Oh, alhamdulillah, monggo silahkan ya. Masya Allah gitu kan. Itu senang itu tamu kita atau saudara kita akan senang. Meskipun disuguhi cuman air putih. Itu udah baik sekali itu. Ya, itu ya, ini solusi dari Islam itu ya. Bukan sembunyi ditutup pintu malah ya. Tidak menerima tamu, tidak begitu. Dan itu lebih baik daripada kita punya apa-apa di rumah. Misalkan kita punya apa-apa, bahkan punya makanan enak di rumah, ada sate, ada gulai, ya kita punya gitu ya. Ada tamu datang, terus kita cuekin tamu itu, ya datang sudah itu makan aja, gitu misalkan. Makan nggak paling kamu lapar gitu ya, sini kamu lapar, kamu pengen makan, itu makan tuh. Itu lebih baik kita tadi itu nggak punya apa-apa, tapi kita sambut dengan senyum, sambut dengan wajah berseri-seri. Lebih baik lagi kita punya apa-apa, kemudian wajah kita berseri-seri. Ayo silahkan, ini di mana? Ini ada sate, ada apa ya? Itu lebih baik lagi begitu ya. Jadi amal minimal ini pun tidak boleh kita remehkan. Gitu ya. Itu ya hadis ini. Rawahu Muslim meriwayatkan hadis ini. Hadis tersebut adalah Imam Muslim. Ya, ini yang sering terjadi ya, hubungan kita dengan tetangga gitu ya. Kita apa ya, saling menyungkurkan wajah, saling memungkirkan wajah, atau kita menunjukkan rasa tidak senang, itu tidak ada dalam Islam gitu ya. Yang ada dalam Islam adalah kita menjumpai wajah saudara kita dengan senyum berseri-seri gitu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu wajah beliau berseri-seri dan menyenangkan dilihat. Dilihat itu menyenangkan gitu. Sehingga ketika para sahabat ada sebagian yang suntuk, begitu pusing dia pikirannya di rumah itu kacau gitu ya. Kemudian datang menjumpai Nabi, melihat wajah Nabi udah buyar semua itu kesulitannya, buyar semua kesumpekannya, lega gitu ya. Hanya melihat wajah Nabi itu sudah buyar itunya, kesumpekan-kesumpekan itu. Kenapa? Nabi begitu berseri-seri wajah beliau. Ya, kalau wajah berseri-seri berarti hatinya sedang lapang gitu. Tapi kalau sungut gitu ya, kita punya apa-apa sungut itu berarti kita ya sedang menampakkan masalah kita. Orang datang kepada kita baik-baik saja karena kita sungut-sungut wajah kita, jadi dia ikut menanggung beban begitu ya. Tapi kalau kita dengan wajah berseri-seri, maka saudara kita pun akan nyaman dengan kita. Itulah Islam, itulah keindahan Islam. Maka amal yang remeh
ternyata ya ini kisah para waliullah. Jadi ini bukan hadis, tapi tidak wajib kita percaya. Tapi ini adalah kisah para wali Allah. Ya Allah berkehendak atas segala-galanya, Allah berkehendak. Termasuk membuka, menyingkap sisi-sisi yang tidak disingkap kepada orang biasa, disingkap kepada wali-wali Allah itu Allah, ya Allah berkehendak begitu. Imam Ghazali, ya itu beliau punya karangan kitab yang sangat banyak. Termasuk yang paling populer adalah Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai Imam Nawawi, pengarang kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini udah cukup ini gitu ya. Meskipun kitab-kitab yang lain misalkan dibinasakan oleh musuh-musuh Islam barangkali ya, tapi asal Ihya Ulumuddin ini masih ada itu udah cukup. Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Itu disampaikan oleh Imam Nawawi sendiri. Itu ternyata hal yang membuat beliau itu mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan karya Ihya Ulumuddin dan karya-karya yang lain banyak sekali. Tapi ketika beliau mengarang kitab, suatu ketika ada lalat yang nemplok di tintanya beliau. Dulu kalau nulis itu pakai tinta cair ya, pakai tinta cair dicelup-celup gitu. Ya seperti kita sekarang, kita mengetik ya. Dulu pakai tinta. Itu lalat nemplok di tinta itu tidak diusir sama Imam Ghazali. Mungkin lalat ini sedang kehausan, sehingga dibiarkan saja lalat itu mengisap tintanya. Ternyata itu yang membuat posisi beliau itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena karangan kitabnya, bukan. Ya. Karena beliau kasihan, ya, ada kecinta, ada kesayang beliau kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk kecil itu lalat itu. Kalau kita kan maunya kita sabut aja gitu ya. Ya, gitu. Jadi itu. Maka ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali amal sepele itu menjadikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas. Karena ikhlas tadi. Ya, kalau amal berat kita sedekah 1 juta itu kan seperti kayak bagaimana gitu ya. Kita hitung-hitungan terus ada sesuatu. Atau kita mengarang buku segala macam pengen dilihat orang misalkan, pengen dibaca orang misalkan. Sulit itu ya. Ngaji gitu kan. Ternyata hal-hal sepele yang tidak kita hiraukan itu, tapi kita ikhlas karena Allah, itu menjadikan Allah ridho kepada kita. Menjadikan Allah berikan rahmat kepada kita. Oleh karena itu kita tidak menutup ya, jangan kita tutup segala amal meskipun amal itu sepele, remeh. Dan ini ya, kita berseri-seri wajah kita ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Berikutnya as-sadisu, hadis yang keenam. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Paling banyak ini Abu Hurairah ini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Kita berdoa ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah meridhai Abu Hurairah. Ya, para sahabat ya itu orang-orang yang soleh, jelas kesolehannya levelnya sangat tinggi. Ya, lebih tinggi dari para ulama itu, para sahabat itu. Lebih tinggi dari para wali itu, sahabat. Ya. Kemudian kita doakan. Maka akan meluber kepada kita ini. Ya. Jadi berkah insya Allah. Kita menyebutkan para sahabat, menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat semua ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulamai, setiap persendian, minan nasi, dari manusia, alaihi, ada tuntutan atasnya itu, sadaqah, yaitu adalah sedekah. Ya. Kulla yaumin, pada setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang terbit pada hari itu adalah matahari.
setiap pagi ketika matahari terbit, kita ada tuntutan sedekah atas seluruh persendian kita. Kenapa? Kalau kita bangun, kemudian kita sehat, alhamdulillah diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, bisa bergerak, sendi-sendi kita bisa digerakkan, tubuh kita. Itu ada tuntutan sedekah di situ sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan Nabi gitu ya. Yang menyampaikan Nabi. Jadi ada tuntutan sedekah di situ. Kalau tidak itu apa? Keterlaluan sekali kita itu. Udah diberikan nikmat tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya itu dengan sedekah. Sedekah itu adalah sedekah yang tentu sedekah mal, sedekah harta yang jelas. Sedekah harta yang kemudian bisa menutupi kebutuhan setiap sendi kita yang jumlahnya ada 360 sendi. Ya kalau kalikan 100 ya baru berapa itu? Berarti kalau 100 rupiah, tapi kalau 1 rupiah berarti 360 rupiah. 10 rupiah ya berarti 3.600. Ya kita sedekah ya 5.000 lah. Ya, niat kita adalah untuk menutupi kebutuhan sedekah atas badan kita. Itu sudah cukup insya Allah. Tapi kalau yang tidak mampu, kan ada yang tidak mampu, sedekah tidak mampu. Tidak ada uangnya untuk sedekah. Maka jalan lainnya adalah ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu untuk semua kalangan gitu ya, untuk semua kalangan. Tidak kemudian untuk kalangan tertentu, semua kalangan. Tidak punya apa-apa bisa sedekah, bisa berbuat baik gitu ya. Maka beragama itu sebenarnya mudah, mudah sekali. Kita menyulitkan diri pada agama, pada melakukan agama, maka kita akan jadi sulit. Kita akan jadi sulit. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ta'dilu bainal isnaini sodakoh. Ya, ini. Kalau kita punya uang, kita sedekahkan itu paling paling hebat, paling bagus. Kalau tidak punya, lakukan hal-hal ini. Kalau kita juga sedekah harta dan melakukan hal ini itu sempurna lagi begitu. Jadi bukan berarti kalau kita punya, oh nggak usah sedekah uang, kita yang ini aja gitu. Tidak. Ya kalau punya uang, sedekah uang dan juga melakukan ini. Ta'dilu bainal isnaini sodakoh. Engkau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih itu sedekah. Kalau kita ada yang berselisih paham antar saudara kita berusaha mendamaikan keduanya, itu nilainya sedekah itu. Bahkan boleh kalau kita berbohong dalam rangka untuk mendamaikan keduanya. Itu boleh itu. Salah satu hal yang boleh kita berbohong adalah tujuannya mendamaikan keduanya. Misalkan ada yang berselisih ini, satu A dan B berselisih. Nah, bagaimana ya? Ini A dan B tidak mau bertegur sapa ini, tidak mau saling menyapa karena ada selisih. Maka kita sampaikan ke A, A, ada salam dari B itu, kangen ketemu kamu gitu ya. Padahal B tidak pernah bilang begitu. Iya betul ya? Iya, pengen ketemu. Di mana dia pengen ketemu? Di sana tuh di musola atau di mana gitu ya. Pengen ketemu, bisa nggak kamu datang ke musola? Dia kangen sama kamu, katanya pengen ketemu. Ya, titip salam untuk kamu. Wah, itu bohong itu. Ya. Jam berapa dia bilang? Jam 9 lah gitu. Ya, 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 nanti jam 9 gitu. Dia datang ke B. B, itu aku kangen sama kamu banget. Titip salam sama kamu. Pengen ketemu banget ada yang ini ya. Dia lama nggak bilang ke kamu ya, nggak ketemu kamu kangen itu. Pengen ketemu di musola nanti jam 9. Oh begitu ya? Ya deh. Wah, kalau gitu ya, ya. Jam 9 ketemu keduanya salaman terus ya gitu ya. Damai keduanya. Itu berpahala itu. Bohong yang seperti itu berpahala. Kreatif namanya gitu ya. Menciptakan pertemuan itu. Ya itu kalau dari dua orang. Kalau misalnya dari dua kelompok itu ya tentu pahalanya lebih besar lagi ya. Dua kelompok ya atau dua partai gitu ya. Itu juga bagus sekali ya. Jadi damai lah intinya Islam itu adalah damai. Kalau bisa jalan damai kita pilih jalan damai gitu ya. Jangan kita pilih jalan bertempur atau berselisih, apalagi sesama sesama muslim. Yang ini tidak disebutkan ini isna ini itu dua muslim atau tidak.
Ya, pokoknya dua orang berselisih itu kita damaikan, itu nilainya sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Dan engkau menolong orang fi dabbatihi pada kendaraannya. Ya, maksudnya adalah fatah miluhu alaiha, engkau bisa membantu dia naik kendaraannya, bantu ya, mungkin dia tua begitu ya, ada orang tua naik nggak bisa-bisa kita bantu, itu sedekah. Atau naik kuda kita bantu naikkan, atau naik motor misalkan kita bantu naikkan, sedekah semua itu. Autar fa'ulahu alaiha, atau engkau bantu mengangkatkan ya pada kendaraannya itu mata'ahu, barang bawaannya. Engkau bantu mengangkatkan barang bawaannya, itu sedekah. Jadi kadang naik motor ini repot, ini ada kresek, ada apa-apa, terus kamu bantu, kita bantu ya mengangkatkan itu, dia dah Anda naik saja, nanti saya angkatkan, diangkatkan itu di belakang beras misalkan, terus diangkat sehingga rapi semua di atas motor, itu sedekah nilainya. Itu ya. Jadi jangan kita biarkan di repot kayaknya begitu, sedekah. Bawa anak gitu ya, bantu ngangkatkan anaknya, sedekah. Sampai begitu ya Nabi ya. Masya Allah. Ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu sedekah. Baik berupa kalimat thayyibah zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar yang disebutkan pada hadis sebelumnya, atau kata-kata yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain, itu sedekah. Bagaimana kabarnya gitu ya. Kita puji dia dengan pujian yang tepat, bukan pujian yang blondrok no gitu ya. Udah tahu kulitnya hitam, kamu kok putih sekali, itu bukan memuji namanya, itu namanya namanya itu menghina gitu ya. Ya, ya meskipun hitam tapi hitam manis kan begitu ya. Ya kita puji dia sehingga dia senang ya. Ya, dia senang maka itu nilainya sedekah. Masya Allah ya, sehat gitu ya. Tanyakan itu. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan pada setiap langkah yang kau jalankan, kau ayunkan langkah kaki itu ke solat, menuju pada tempat solat, itu adalah sodakoh. Terutama laki-laki adalah ke masjid. Langkah ayunannya itu sodakoh. Yang makin banyak ayunan, makin banyak sedekahnya. Maka yang baik itu rumah itu ya agak jangan dekat-dekat masjid. Kalau dekat masjid sedekahnya sedikit, hanya tit naik gitu. Tapi yang jauh gitu ya, itu masya Allah itu sedekahnya banyak. Nah kita jauh naik motor, mata hitungannya ya roda motor itu gitu ya. Dan minyak bensin yang ada nilainya itu semua sedekah, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita kalau diceritakan panjang ini, tapi kayaknya nggak cukup waktunya ya tentang langkah kaki ke masjid ini. Watumiltul adza, watumiltul adza, dan engkau singkirkan ya adza ini apa ya? Ini sini duri atau sesuatu yang menyebabkan celaka, baik berupa duri, berupa tulang, berupa batu, kayu, paku dan seterusnya, anitoriki dari jalan, sodakoh itu adalah sedekah. Beramal itu nilai pahalanya adalah nilai pahala sedekah. Masya Allah. Ini kita lakukan dan juga kita sedekah, kita ngisi kotak setiap pagi, ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW dan kita memenuhi hak-hak sendi-sendi tubuh kita untuk sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya adalah sahih. Warawahu Muslimun, dan ya pada hadis yang topiknya sama diriwayatkan oleh Imam Muslim Aidon, ya yaitu Imam Muslim min riwayati Aisyah, dari riwayatnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Sayyidatina Aisyah. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin, sesungguhnya
manusia itu, setiap manusia diciptakan min bani Adama dari maksudnya insan dari anak Adam atau manusia ya. Bani Adam itu manusia ala sitina wa salasi mi'atin wa salasi mi'ati mafsolin, yaitu 360 sendi. Jadi setiap manusia diciptakan punya 360 sendi. Faman kabbarallaha, maka barang siapa yang takbir ya, membesarkan Allah dengan Allahu Akbar, wa hamidallaha dan memuji Allah dengan alhamdulillah, wa hallalallaha dan tahlil dengan la ilaha illallah, wa sabbahallaha dan mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah tasbih, wastaghfarallaha dan istighfar kepada Allah mengucapkan astaghfirullah, wa azala hajaron dan dia menyingkirkan batu antariqin nasi dari jalan yang dilalui oleh manusia, au syaukatan atau dia menyingkirkan duri, au azman atau dia menyingkirkan tulang. Kalau ketusuk tulang itu sakit. Antariqin nasi dari jalan yang dilalui oleh manusia, au amaro bima'rufin atau dia menyuruh pada yang baik, ma'ruf ya. Ma'ruf itu baik. Yang dianggap baik oleh agama itu ma'ruf. Semuanya itu. Yang dianggap baik oleh agama adalah ma'ruf. Kalau ada minum pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan, itu ma'ruf. Ya. Contoh kecilnya seperti itu dan lain sebagainya. Au naha an munkarin atau dia mencegah dari kemungkaran, itu juga apa namanya? Sedekah. Adadas sitina wassalasi mi'atin, ini harusnya dipisah ini, wassalasi mi'atin, yaitu sejumlah 360. Jadi kalau dia baca subhanallah 33 ditambah istighfar ditambah tahlil ditambah tahmid itu masing-masing satu, masing-masing itu kalau di total jumlahnya 360, fa innahu yumsi maka sungguhnya dia itu pada sore hari yauma idzin pada hari itu ya, ketika hari itu waqad zahzaha nafsahu. Dia sungguh telah membebaskan, menghindarkan dirinya anin nari dari api neraka. Jadi kalau beramal tadi itu nilainya 360, itu sudah cukup untuk membebaskan kita dari api neraka. Yaitu tadi, kalau jumlah takbirnya berapa, kita kan lebih ya. Kalau setiap sholat itu baca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, belum ditambah istighfar 1100 kali setiap hari misalkan. Itu udah lebih, kalau di total-total itu udah lebih 360. Ini kalau kita pakai paket hemat, paket cukup, yaitu tadi bisa kita hitung pokoknya totalnya 360 itu udah cukup. Padahal kalau kita lakukan lebih dari itu. Oleh karena itu semoga kita termasuk golongan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan, mengamalkan ya petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan kita dihindarkan dari api neraka. Amin ya robbal Amin ya alamin. Allah. Mari Amin. kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wa atubu Walafu ilaik. minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak Ustaz. Ibu.